Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Terbilang cukup baik. Cukup baik. Perjalanan Anda menuju lokasi wawancara kita bagaimana? Apakah macet atau ada kendala di titik-titik tertentu? Enggak sih. Kebetulan bukan jamnya. Kebetulan bukan jamnya. Kalau mood Anda sendiri bagaimana? Ya biasa. Biasa berarti tidak buruk, tidak terlalu baik juga. Ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Nurhaliza, biasa dipanggil Desi, merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023 yang akan menjadi interviewer atau biasa kita sebut dengan pewawancara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana senioritas memengaruhi keseharian mahasiswa Fakultas Teknik baik dalam aspek sosial maupun akademik. Saya sangat menghargai kesempatan ini karena pengalaman Anda sangat berharga dalam memberikan perspektif yang lebih jelas tentang dinamika senioritas. Nah, mungkin alangkah baiknya Anda bisa memperkenalkan diri juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Faresa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik. Prodi Arsitektur. Angkatan berapa kalau boleh tahu? 23. Ya, baik. Saya sampaikan bahwa waktu yang akan kita gunakan pada wawancara sore hari ini kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, apakah Anda bersedia jika saya melakukan dokumentasi berupa video? Ya, bersedia. Oke, dokumentasi ini hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan kerahasiaannya akan saya jaga sepenuhnya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah Anda pernah mendengar tentang kasus senioritas di kampus? Tentu saja pernah. Frekuensinya? Maksudnya gimana? Frekuensinya itu seperti sering Anda dengar kah atau jarang kah begitu? Sering sih. Sering. Ya sering lah. Kan Anda menyebutkan bahwa Anda sudah sekarang berarti menginjak semester 3 nih. Ya. Dalam rentan waktu dari maba sampai semester 2, seberapa sering sih Anda dengar itu kasus-kasus senioritas di kampus Anda? Misalnya Ya. dalam 5 hari kan, hari kampus. Ya hitungannya itu 3 hari lah. 3 hari dalam sepekan. Iya. Oh, baik. Apakah di fakultas atau kampus Anda pernah terjadi kasus senioritas? Iya tentu. Bagaimana menurut Anda tindakan senioritas yang biasanya terjadi di fakultas Anda? Biasanya berbentuk mungkin kata-kata, sentuhan fisik, seperti itu sih yang sering terjadi. Pertanyaan itu kan bagaimana menurut Anda tindakan senioritas yang biasanya terjadi di fakultas Anda, itu berarti pandangan Anda, pendapat Anda tentang tindakan senioritas tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Pandangannya khusus saya kan, dari saya sendiri sih untuk sekarang tidak terlalu pedulikan ya. Mungkin awal-awal maba ya, masih terasa tegang, takut kan, tapi sering berjalannya waktu ya enggak sih, aman untuk saya. Beberapa teman juga mungkin ada yang masih belum bisa menerima. Oh, baik. Mengapa menurut Anda senioritas masih terjadi di fakultas Anda? Bisa dijelaskan? Ya ini kan masalah kultur masing-masing dari kampusnya. Apalagi kan teknik terkenal dari dulu akan kerasnya. Sementara budaya itu diteruskan dari senior, cutting ke juniornya. Nah itu berjalan terus menerus. Dan untuk merubah itu ya sangat sulit ya. Paling kita bisa merubah bukan merubah sih, mengurangi. Iya mengurangi.
pun misalnya kita ingin merubah itu pun orang-orang yang ingin merubahnya itu pun masih sangat dibilang sedikit lah, dan kebanyakan dari senior juga tidak, senioritasnya pun itu mungkin masih berguna lah untuk kita, tidak selamanya mengarah ke hal negatif, mungkin itu. Jadi sebenarnya beberapa orang itu ingin merubah kultur tersebut, cuman karena kekurangan dalam jumlah massa, jadi kultur itu terus berlanjut karena tidak, ceritanya orang-orang yang ingin merubah hal tersebut itu tidak punya power lah karena minimnya massa tersebut. Apakah itu benar? Kalau dari segi kulturnya mungkin yang ingin diubah itu kan segi sentuhan fisik. Kalau masalah verbal sih enggak, masih sewajarnya, standar lah ya, masih standar. Kalau fisik saya mungkin agak-agak ngaruh kan, mental orang juga beda-beda ya, mungkin itu. Oke, baik. Bagaimana bentuk kasus senioritas tersebut di kampus atau fakultas Anda? Biasanya berbentuk seperti apa? Contoh Ya. kasus fisik kan itu mungkin seperti pemukulan, tamparan, apa ya, tendangan atau semacam lah. Itu untuk fisiknya. Untuk verbal ya paling dikata-katain, ditunjukin, teriakin, itu bisa mempengaruhi mental dari beberapa orang yang tidak bisa menerima dengan atau memandang hal positifnya. Mungkin kalau kita ambil hal positifnya, mungkin kita bisa menjadikan pelajaran ya, kembali ke diri masing-masing lah. Selain fisik sama verbal, ada tidak bentuk senioritas di kampus Anda itu berupa penyerangan psikologis suatu individu? Nah, ini psikologisnya ini, coba saya satu contoh. Mungkin dia tapi ujung-ujungnya itu lewat verbal juga sih sebenarnya. Mungkin ya perantaranya dari verbal ya. Iya, berdampak ke psikologisnya. Apakah sering terjadi begitu? Atau biasanya kan kalau misalnya berupa verbal nih, sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi ada juga mungkin yang menerima senioritas berupa verbal itu dia betul-betul kena mentalnya. Bagaimana itu? Apakah sering terjadi di fakultas Anda atau tidak? Kalau itu terjadi ya terjadi, tapi untuk orang-orang yang menjadi apa ya, yang kena, ya kan, yang terkena hal itu mungkin ya hanya beberapa orang lah. Ya itu paling ya dia mempengaruhi ke masalah akademiknya kan, itu sih rata-rata hanya beberapa orang setahu saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menjadi korban dari senioritas tersebut? Pernah. Bisa diceritakan secara panjang, detail? Mungkin awal-awal mahasiswa baru ya, awal-awal mahasiswa baru itu khususnya di teknik itu cara-cara cutting atau senior mereka itu nggak langsung ke titik paling brutal gitu ya. Perlahan-lahan mulai dari kata-kata, mungkin ejekan-ejekan, kau botak segala macam. Awal-awal itu paling kan peraturannya di fakultas teknik itu, khususnya di jurusan saya itu mahasiswa yang belum mengalami kaderisasi itu tidak boleh melakukan sentuhan fisik. Jadi kalau misalnya contoh saya
belum melakukan itu, ya paling hanya sebatas kata-kata verbal yang bisa saya lakukan pada junior. Nah, setelah itulah masuk 2 semester 3 semester baru biasa terjadi sentuhan-sentuhan yang fisik, apalagi senior-senior yang baru melakukan kaderisasi mungkin terbawa suasana tersebut, yang akhirnya berdampak kepada junior-juniornya, dilampaskan kepada junior-juniornya. Itu mungkin. Di sini kan berarti Anda pernah jadi korban senioritas fisik? Ya, Oh, ya. Biasanya itu seperti apa yang Anda alami? ya dikumpulkan dalam satu tempat atau ruangan beberapa orang, terus ya terjadi pemukulan segala macam. Apakah pernah Anda sebagai korban merasa, wah saya perlu ngebalas nih yang memperlakukan saya seperti ini, begitu? Tidak sih. Untuk diri pribadi saya tidak, tapi saya biasa ingatkan teman-teman, karena khususnya kita yang di kota-kota besar itu, artinya walaupun kita bisa membalas, tapi hanya kau yang bisa membalas. Bagaimana dengan teman-temanmu yang diam terus? Karena senior ini tidak bisa membalas ke kau, berarti dia mengarah ke temanmu. Itu mungkin yang saya tanamkan di teman-teman, bahwa ada masanya, itu semua akan selesai. Jadi tahan saja dulu, karena siapa tahu berdampak ke teman-teman yang tidak tahu apa-apa, terus dikenakan dipukul satu fisik kan, gara-gara kita melawan. Jadi ada baiknya saya hindari nih. Itu sih. Jadi lebih berusaha menerima saja. Iya, menerima. Tidak ada sama sekali niatan pengen membalas. Beberapa orang mungkin ada ya. Oh iya. Mungkin, tapi ya secara mungkin dilihat dari gelagatnya mungkin. Kalau untuk berkata langsung tidak ada. Baik. Apakah kapan Anda pertama kali mengalami atau menyadari adanya tindakan senioritas di fakultas Anda? Ya, untuk mengalami langsungnya itu ya di pas menjadi mahasiswa. Iya, maba. Ya, Awal bisa masuk. dijelaskan? Ya, hari pertama kita sudah tahu fakultas ini kental akan kultur dan budayanya yang keras, apalagi informasi yang dari luar kan sebelum mendaftar apalagi saya orang Makassar sendiri yang banyak mendengar dari mungkin keluarga atau teman bahwa khususnya di fakultas teknik itu punya kultur yang sangat keras dan kasar ya. Jadi untuk saya sendiri mungkin ada persiapan untuk masuk ke sana. Oh nanti pasti begini. Tapi bagaimana dengan orang yang hanya tahu bahwa kampus itu Universitas Negeri Makassar, tidak mengetahui dengan lingkungannya. Mungkin dari orang-orang daerah, orang-orang jauh, ya paling ada trauma. Pasti terkejut dengan apa yang dia lihat hari itu pertama kali. Oh tidak seperti ini. Nah, adalah kebanyakan dari beberapa daerah bercerita tentang itu. Nah, kok gini? Jadi pertama kali Anda ngalamin itu pada saat maba? Iya, Baik. Pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya tindakan senioritas terjadi? Apakah itu saat kegiatan akademik atau non akademik? Non akademik sih. Bisa diceritakan? Maksudnya non akademik itu saat tidak ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Dari pandangan saya, dosennya tidak peduli akan itu. Maksudnya bukan tidak peduli banget ya, tapi mungkin dia peduli saat kasusnya itu melewati standar. Kan? Jadi dosen paling dari setelah bawa ke materi keluar
kita kan rame-rame keluar, biasanya itu adalah senior di pojokan panggil, sini dulu dek, singgah dulu kan, biasanya terjadi di situ. Kebanyakan kasusnya itu cowok semua, karena dari yang saya lihat bahwa kentalnya kultur di sana itu salah satunya itu bahwa mereka meratukan perempuan. Jadi apapun kesalahan perempuannya ya diberikan ke laki-lakinya, ya cowoknya. Gitu sih. Dan biasanya terjadi di tempat-tempat sepi yang nggak ada orang. WC pun jadi. Ya WC pun jadi. Atau bangunan-bangunan yang tidak terpakai, mereka biasanya pakai di situ. Untuk kasus pemukulan ya fisik lah. Oh, iya. Tapi kalau misalnya di akademi sendiri pernah tidak terjadi kasus senioritas? Misalnya kan ada beberapa mata kuliah nih yang ada senior tuh mengulang. Mungkin karena dia sudah ngerasa dia paling tua, jadi kayak mungkin berbuat semena-mena ke juniornya, padahal di dalam satu kelas yang sama begitu. Atau misal dalam pembagian kelompok dalam mata kuliah terjadi senioritas di situ. Enggak sih. Kebetulan di angkatan saya semester 1 tidak ada mengulang senior. Jadi dalam satu semester itu adalah interaksi antara kita dengan junior kita maba tuh, dengan senior yang mungkin sudah bisa dibilang saling mengenal lah. Jadi untuk semester selanjutnya ketika ada cutting atau senior yang mengulang itu sudah bisa dibilang bisa ditangani lah. Sudah tidak ada senioritas yang berlebihan. Cara menanganinya bagaimana kalau boleh tahu? Ya kalau dari saya sih ya itu rajin berbicara aja. Biasanya kan kalau kita kenal kan mungkin ada perasaan tidak enaknya untuk melakukan hal itu. Artinya kita sudah saling kenal dan mungkin saya melakukan hal-hal yang kurang mengenakan untuk Anda lah. Pasti ya mungkin asal ini kayak sudah kenalin, masa saya lakukan hal-hal yang seperti itu. Ya salah satunya cara itu. Baik. Di mana biasa tindakan senioritas terjadi? Apakah itu saat mohon maaf, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tindakan senioritas? Perasaan Anda saat mengalami senioritas tersebut? Awalnya mungkin ya tegang, takut, diteriakin aja takut. Apalagi kita masih baru masuk, saya hari pertama saya sudah diteriakin. Sementara pengenalan kampus itu saya sudah diteriakin. Jadi mungkin itu yang buat rasa takut, cemas, gimana nih besoknya. Rasa takut cemas itu biasanya berlangsung berapa lama semenjak Anda mengalami hal tersebut? Mungkin sekitar 1-2 bulan ya untuk saya sendiri. Setelah itu mungkin berangsur-angsur ya sudah karena kebiasaan ya, sudah terbiasa karena hal itu, jadi ya dianggap biasa aja. Jadi dianggap biasa ini teman satu angkatan Anda atau hanya beberapa orang yang menganggap hal itu biasa? Karena kita tidak pernah tahu waktu seseorang yang kayak mungkin di depannya dia kelihatan menerima hal senioritas tersebut, tapi ternyata tidak begitu. Maksudnya ini hitungannya beberapa orang, tapi presentasi dari hal-hal itu maksudnya yang sudah merasakan biasa itu lebih banyak. Ya, kalau yang belum menerima itu ada lah beberapa. Iya, ada beberapa. Baik, dan selanjutnya, apakah tindakan senioritas tersebut berdampak pada kondisi emosional atau psikologis Anda? Pribadi ya tidak ada, tapi pengalaman dari satu
beberapa teman lah yang berdampak kepada psikologinya. Contoh ya apa? Ya, masuk psikologi ya. Misalnya contohnya yang seperti ini, kan? Dirodong oleh senior kan, dapat akhirnya dia takut masuk kampus yang membuat mental down, sehingga membuat rasa ingin ke kampus itu menjadi hilang, yang akhirnya berdampak ke akademiknya dia. Ya seperti itulah. Dan itu terjadi di kelas saya juga, yang awalnya itu 36 orang sekarang sudah menjadi 30 orang. Berkurang pula. Iya, berkurang. Dalam 6 orang itu terjadi kasus seperti itu. Itu sih. Baik. Apa saja bentuk-bentuk senioritas yang paling sering Anda alami atau saksikan? Apakah dalam bentuk verbal, fisik, atau psikologis? Tolong jelaskan. Bentuk paling sering verbal sih. Verbal ya kata-kata semacam celutuhan dari senior yang lucu buat mereka, dan bisa saja membuat kita sebagai junior ini merasa malu lah, diecengin di depan teman-teman sendiri. Untuk mungkin kalau fisik itu tergantung keadaannya ya. Setahu saya sekarang itu ada beberapa lah perubahan dari semenjak angkatan 1920 itu, cara dia menggunakan sentuhan fisik itu diubah. Yang dengan kata lain, jika kesalahan yang tidak bisa fatal, baru mereka melakukan itu. Tapi untuk pemukulan yang tidak jelas itu, selama saya sih tidak ada sih. Tidak ada yang asal pukul saja. Tidak ada. Pasti ada alasan. Ada alasan yang mengapa terjadi pemukulan, dan itu pun ada. Tidak selamanya sih, bagi saya itu ya akibat dari pemukulan itu yang membuat mental saya kuat. Yang awal-awalnya itu takut akan bertakan segala macam, takut itu nanti dipukul ini, kalau mungkin kita salah nih, setelah salah dipukul, itu semua hilang karena kejadian-kejadian itu. Akhirnya juga sekarang sudah tidak merasakan lah, sempat tidak merasakan beberapa kali, tidak sering di semester ini beberapa sentuhan fisik, karena itu pun real kesalahan angkatan kami yang membuat harus mendapat sentuhan fisik lagi. Itu konsekuensi yang mungkin kami sekarang itu kebanyakan sudah menerima. Tapi menurut Anda sendiri, apakah sebenarnya hal tersebut wajar atau tidak? Wajar. Kenapa bisa Anda katakan itu merupakan hal yang wajar? Sekalipun itu berdampak negatif atau bagaimana? Ini wajar berarti dalam konteks cowok ya, khusus cowok. Ya, itu sih wajar karena selama dalam sih tidak pernah ada bekas luka, bekas luka tidak ada. Adapun juga beberapa senior itu tahu porsi yang harus diterima. Wah, ini pasti sakit nih. Jadi biasa mereka mengurangi tenaga dan segala macam. Apalagi kan kita banyak kumpulkan dalam satu ruangan, satu tempat. Terus apa ya? Untuk ceweknya sih tidak ada. Iya. Apa ya? Jadi kalau tidak pernah itu ada intervensi atau senioritas terhadap mahasiswi yang cewek, atau pernah? Ada sih, maksudnya itu dalam segi etika berpakaiannya. Kan kultur di dalam kan kita tahu bilang sangat keras dan sangat kental kan ini tuh, yang dimana salah satunya itu
ada beberapa peraturan tentang bagaimana berpakaian khususnya cewek, seperti baju ketat yang dilarang, lipstick atau make up ya. Itu kan dari pengalaman senior yang saya tanyakan, maksudnya itu apa sih, mengapa dilarang, dan ya mungkin juga menjadi hal baik ya, karena alasan mereka bahwa kita tidak tahu bagaimana laki-laki atau senior di sana, gimana pemikiran mereka, apalagi kan baju-baju ketat bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, ya untuk laki-laki, jadi mereka menghindari hal itu sih. Tapi sejauh ini selama Anda 3 semester pernah tidak mendengar kasus senioritas yang parah sekali di fakultas Anda? Senioritas parah sih, bukan parah sih, mungkin dari orangnya sendiri. Maksudnya pemukulan pertama dia sudah melapor ke itu pengacara. Ya gitu. Bisa diceritakan itu kenapa bisa sampai dilaporkan ke wawancaranya? Itu mungkin dari cerita yang ini, karena masih bawah sekali, awal-awal masih terhitung awal-awal, kita juga belum saling mengenal apa. Kan awal-awal itu bisa dibilang zaman-zamannya kita kan ditahan-tahan senior, kau sini kasih arahan segala macam, bagaimana etika kultur yang ada dalam sini kan. Nah sempat itulah yang saya tadi bilang, ada yang melawan yang akhirnya membuat senior mungkin sedikit emosi, yang adalah sentuhan sedikit bagaimana itu sampai dilarikan ke jalur hukum, dan kebetulan juga mahasiswa tersebut tidak melanjutkan pendidikannya di situ. Kalau boleh tahu, mahasiswa dari fakultas tersebut itu cewek atau cowok yang melaporkan ke ranah hukum? Cowok. Iya, cowok. Kalau cewek sih nggak mungkin ya, nggak mungkin ada pemukulan selain mungkin kaderisasi ya. Saya tidak mau terlalu mengetahui bagaimana kaderisasi untuk cewek, tapi kalau untuk di ranah kampus tidak ada. Tapi kalau misalnya kayak kegiatan kaderisasi, apakah ada beberapa fenomena kejadian yang sebenarnya itu tidak masuk ke dalam hal yang wajar untuk secara ideal, bukan secara perspektifnya masing-masing individu? Kaderisasi ya, mungkin kalau untuk kaderisasi tingkat universitas sendiri itu kan belum mengalami. Jadi masih kurang tahu. Oh, Anda belum dikader? Ya. Tapi sejauh yang pernah Anda dengar tentang pengkaderan di Fakultas Teknik, itu apakah selalu ada kasus kekerasan kah, atau bullying verbal kah, atau penyerangan psikologisnya kah? Bisa diceritakan mungkin? Mungkin kalau dari pengalaman itu mungkin kasus kekerasan saja. Tapi kalau bullying verbal tidak. Setahu saya dia lebih fokus ke kajian atau materi tentang bagaimana tentang kepemimpinan organisasi dan segala macam. Selebihnya itu ya paling dalam bentuk fisik lah. Itu sih. Dalam bentuk fisik ini seperti apa misalnya? Ya mungkin maksudnya dia mungkin apabila terjadi kesalahan dalam satu kelompok kan mungkin mereka dapat kesatuan fisik atau daya tahan tubuh mereka diuji, ya mungkin jalan jongkok ke sana, push up segala macam gitu. Apakah dari senior Anda pernah memikirkan apa perasaan dari junior yang mereka lakukan seperti itu? Mungkin ada relasi Anda dari kating-kating begitu yang berpendapat berpikir seperti itu atau bagaimana? Biasanya sih apa ya, mereka juga kadang ngebocorin
Saya ngocorin itu bilang, nanti kau seperti ini, ngalamin seperti ini. Tapi tidak ada pertanyaan atau kata-kata yang bilang gimana sih rasanya kasih begitu. Paling dia hanya katakan kami juga pernah seperti itu. Hal yang nanti kau alamin itu kami sudah lalui, dan buktinya saya masih hidup. Baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana senioritas mempengaruhi kehidupan Anda, baik secara sosial ataupun akademik? Aduh, kebetulan sih saya ambil positifnya. Oh, bisa diceritakan mungkin Ya, itu bagaimana? Ya, karena itu ya, kasus senioritas segala macam yang membuat terutama mental dari saya itu menjadi kuat atau meningkat ya. Awalnya beda saat masih di sekolah dulu ya, yang membuat mungkin juga dari segi cara menghargai kultur yang bagi saya kultur di dalam sih untuk kepribadian itu mungkin cukup baik ya. Mengajarkan bagaimana etika, sopan kepada orang yang lebih tua, berpakaian, aturan. Ya sih, untuk saya mungkin untuk saya positif sih. Kalau secara sosial, apakah sosialitasnya Anda baik aja? Kalau misalkan Anda di awal kan pernah menjadi korban nih, apakah berdampak pada sosial maupun akademiknya Anda? Akademik sih Akademik tidak? tidak. Berarti lebih mengarah ke sosial Anda? Sosial sih, maksudnya sosial ini kayak kekurangan teman gitu ya. Iya. Oh enggak sih, malah terkadang terjadi misalnya kita ini sama-sama kena kasus kesalahan kan, apa ya, mungkin sentuhan fisik lah ya, nantinya itu kan walaupun kita nanti saling cerita, oh kalau seperti ini kan, itu yang membuat kita seangkatan menjadi lebih solid dan saling mengenal satu sama lain. Ya sih, untuk saya pribadi ya, tidak ada gangguan tadi. Kalau boleh tahu, yang pernah selama 2 semester, seberapa banyak teman Anda mengalami kekerasan fisik atau bullying verbal begitu dari senior-senior Anda? Dan biasanya senior angkatan berapa yang melakukan intervensi tersebut? Seberapa seringnya? Iya. Untuk fisik ya. Iya. Dalam kondisi fisik jarang sih. Yang biasa tuh paling verbal. Terus untuk angkatan itu biasanya angkatan yang setelah kaderisasi ya. Iya, yang baru-baru saja melakukan kaderisasi. Karena peraturannya itu kita tidak bisa melangkah satu angkatan karena kita menghargai angkatan tersebut. Jadi angkatan yang paling mudah setelah melakukan kaderisasi yang biasa melakukan. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya angkatan 22 ya. Ya, 21 itu sudah lebih banyak memberikan materi tentang bagaimana itu kemahasiswaan, kritis, kepemimpinan. Untuk kekerasan itu biasa di 22, apalagi kan baru-baru telah melakukan kaderisasi. Kalau boleh tahu, pengkaderan di Fakultas Teknik itu sendiri sistemnya bagaimana? Maksudnya? Sistemnya mungkin yang kayak dikukuhkan kah, bagaimana kah, apresiasi seni kah, begitu sistem pengkaderan di Fakultas Teknik itu seperti apa? Nah, misalnya kayak banyak pembagian materinya atau lebih kegiatan fisiknya, misalnya begitu. Oh, sistem kaderisasinya itu
1, 2, 3, 4 tahap. Tahap pertama itu adalah kajian kontemporer yang dimana materi-materi itu ya seperti tadi kepemimpinan, kerangka berpikir ilmiah, organisasi, semacam itu. Setelah itu dilakukan evaluasi tentang materi-materi yang telah dibawakan. Dilakukan evaluasi, setelah evaluasi tersebut barulah dia masuk ke kaderisasi, kan? Proses kaderisasi. Di dalam proses ini pun masih ada materi-materi yang dibawakan. Setelah itu, setelah kaderisasi itu akan ada lagi evaluasi. Saya tidak tahu ada pengukuhan atau tidak, tapi yang jelas setelah itu paling inaugurasi. Selama berarti angkatan yang terakhir di Kader itu merupakan angkatan 22 ya? Ya, 22. Apakah Anda pernah punya relasi di angkatan 22 dan mereka mengatakan bahwa pengkaderan teknik itu sangat tidak menyenangkan karena misalnya perilaku senioritasnya itu lebih ke arah negatif begitu? Lumayan sih untuk angkatan 22 ya lumayan baik sih relasinya, tapi nggak ada sih yang katakan bahwa tidak ada untungnya. Malah mereka biasanya yang support atau yang menyuruh bilang ikut nanti ya kaderisasinya, ikut ini, rangkul temanmu, ajak temanmu. Terus dia juga berikan keuntungan tentang bagaimana setelah proses itu. Misalnya bahwa kita sudah bisa menjadi pengurus himpunan. Terus perbedaan ini menjadi salah satu perbedaan dalam setelah kaderisasi dengan sebelum kaderisasi itu bisa dilihat 180 derajat ya. Bisa dijelaskan? Ya, maksudnya ini dari segi senioritas. Kalau kita maba mungkin kita dari jauh saja itu sudah kita tunjuk begini karena ada senior segala macam. Harus bilang kalau dari Makassar itu tabe, permisi, tabe. Kita mungkin agak-agak canggung untuk melakukan interaksi antara senior dan junior. Nah, ini perbedaan di setelah kaderisasi. Mau dari cara berpakaian ya, kan kalau berpakaian kita ini belum kaderisasi harus pakai kemeja ya. Setelah itu sudah bisa pakai kaos. Mungkin kalau aksesoris ya paling galang, cincin sudah bisa pakai. Sama dengan interaksi dari yang saya lihat, interaksi junior antara senior itu menjadi lebih santai. Tidak ada lagi senioritas yang kau junior harus tunduk. Apapun yang saya bilang kepadamu harus tunduk. Tidak sih, lebih santai. Malah kita bisa bercanda dengan senior. Itu sih perbedaannya sangat jauh, dan rata-rata ya mungkin itu yang dicari dari kebanyakan orang yang dengan artian kaderisasi sama dengan kebebasan. Itu sih khusus di jurusan saya. Oh iya. Nah, terus tuh selama kegiatan pengkaderan itu pernah tidak ada kasus yang betul-betul melibatkan kekerasan fisik di fakultas Anda sendiri? Dari pengalaman atau cerita-cerita yang saya dapat itu mungkin di malam terakhir ya, kebanyakan terakhir ya. Malam terakhir itu mungkin kalau dari senior itu paling hati-hati. Malam terakhir itu adalah ceritanya inti dari semua itu kan, kekerasan fisik, mental, segala macam dia jadi malam itu jurit biasanya orang bilang. Itu sih tidak terjadi dalam misalnya 3 hari, kita 3 hari fisik semua, enggak.
biasanya malam terakhir. Biasanya melakukan itu, senior melakukan itu, dia dari angkatan berapa? Yang melakukan kaderan lah atau yang melakukan senioritas lah begitu. Kalau untuk kaderisasinya itu mungkin dari untuk sekarang itu dari 21 sampai 22 yang dipilih. Ya, yang dipilih jadi apa ya? Istilah itu eksekutor lah. Ya. Jadi terbagi dua, ada eksekutor, ada yang pemateri. Oh iya. Baik, Bu. Nah, melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menanggapi permintaan senior untuk mengikuti aturan atau tradisi tertentu yang menurut Anda itu merupakan bukan hal yang wajar? Senior yang bukan hal yang wajar ya. Iya. Gimana ya? Itu sih masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Begitu saja cara menanggapinya. Iya, maksudnya kan hal-hal yang buruk kan mungkin dari segi ya fisik lah, pukulan dengan verbal yang berbentuk seperti mengarah ke kasus bully, ya, secara mungkin dari ras, agama. Kadang kan senior juga lupa akan hal itu. Itu mungkin yang kita sebagai angkatan yang terbilang muda ini harus pintar-pintar lah apa yang harus diambil dari pelajaran senior dan apa yang tidak harus dibuang. Tapi terkadang juga sikap otoriter harus diterapkan sih. Kenapa bisa? Maksudnya ini berdampak pada apa ya? Misalnya salah satu kepanitiaan event atau apalah. Nah, kebanyakan maba-maba yang karena takut akan itulah pemukulan, ya, kasus senioritas begitu, itu susah untuk diarahkan karena mereka menghilang dan hanya beberapa orang yang aktif. Nah, ini yang membuat apa ya? Yang aktif ini terasa berat bagi mereka karena hanya mereka yang bekerja. Nah, kadang itu harus apa ya ceritanya, dikasih pencerahan. Itulah ya baru-baru lah dari salah satu kasus dari angkatanku sendiri karena hal itu. Tapi kalau dipikir-pikir juga sampai kapan mau lari? Benar. Ya, tidak selalu akan terjadi kasus. Tapi kalau misalnya dari pandangan Anda sendiri, pendapat Anda sendiri, bagaimana sih itu aturan atau tradisi tertentu yang dikategorikan wajar ataupun tidak wajar, atau berdasarkan yang sekeliling Anda lah, bagaimana pendapat orang-orang di sekeliling Anda? Aturan ya, apa ya? Kalau saya sih aturan, tapi ini dari segi pribadi ya. Kalau saya fashion sih, ini cara berpakaian selama tidak melewati batas wajar itu, saya rasa mungkin dalam kayak cincin atau aksesoris itu hak kita untuk memakai atau memperlihatkannya bagaimana cara kita stylish atau ya. Itu mungkin dari dulu sih awal mama hanya itu sih yang nyangkut di kepala, kok harus seperti itu, celana yang harus dibilang cut bra, gombrang, itu sih.
Jadi ada sempat Anda singgung terkait sebenarnya itu wajar selagi misal kekerasan fisik nih, sebenarnya itu wajar tapi kalau misal tidak meninggalkan bekas luka. Jadi sekeras apapun itu misal tindakan fisik tetap Anda merasa itu merupakan hal wajar Wajar sih. selagi tidak meninggalkan bekas. Iya. Kenapa bisa dikatakan wajar? Anggaplah ada suatu individu sebenarnya dia tidak berbuat salah atau kesalahannya tidak begitu besar, tapi dia malah mendapat tamparan nih dari seniornya, begitu. Masa itu dibilang wajar? Wajar dari apa ya? Itu mungkin salah satu bentuk doktrinnya dalam tentang bagaimana kultur itu kamu tidak mungkin lihat saudaramu sendiri di sana dipukuli. Jadi kita ini walaupun kita bukan kita yang berbuat salah, pasti yang dikumpulin itu satu angkatan. Jadi satu yang berbuat salah kena semua. Artinya mungkin positifnya kita mengajarkan bahwa arti dari kesaudaraan, solidaritas itu mungkin keuntungannya, tapi untuk minusnya, negatifnya itu ya kenapa harus dengan salah itu sih. Tapi jujur dari saya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Iya, walaupun beberapa kali bukan kesalahan saya, tapi saya harus menanggung itu, tapi tidak apa-apa. Oh, baik. Melangkah ke pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda merasa bahwa senioritas mendatangkan manfaat, misalnya melalui pembinaan atau mentoring? Iya sih, banyak. Manfaat seperti apa yang sering Anda rasakan? Cara berpikir, rata-rata kebanyakan senior itu kan mengajarkan cara berpikir kritis. Apa ya? Mungkin dari tugas-tugas senior, kan? Yang sudah melewati itu, paling kita minta lah atau ajarkan lah bagaimana solusi dari tugas ini. Relasi juga sih, termasuk relasi, menambah relasi juga termasuk sih. Apa ya? Itu sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya lebih banyak mendatangkan manfaat atau keburukan sebenarnya dari tindakan senioritas yang terjadi dalam kehidupannya Anda? Ini pribadi kan? Manfaat sih. Manfaat? Iya, manfaat. Pernah tidak Anda di satu titik merasa bahwa tindakan cutting Anda tersebut itu berlebihan dan tidak mendatangkan manfaat sama sekali? Apa ya? Mungkin dari ya pernah lah. Contoh itu dari apa ya? Kita disuruh peragakan hal yang lucu. Itu kan melakukan di depan teman seangkatan kan bisa jadi bahan eceng-ecengan nantinya buat diri saya sendiri. Itu sih. Selebihnya tidak. Tapi kalau misalnya yang sering Anda dengar sendiri nih dari teman angkatan Anda, sebenarnya mereka merasakan hal yang manfaat yang sama seperti Anda, atau malah mereka tuh tim kontra lah dengan adanya tindakan senioritas tersebut? Kalau dari lingkungan teman-teman ya bisa dibilang circle ya, circle-nya saya itu tidak sih, rata-rata kami menerima. Contohlah kasus pemukulan, satu orang saya dari circle saya masuk, dia semua masuk, apapun yang terjadi masuk. Jadi tidak memikirkan konsekuensi apa yang nanti, padahal kita sudah tahu bahwa masuk ini nanti pasti ada pemukulan, masuk saja. Itu mungkin dari apa ya,
karena teman ya mungkin sudah sering sama, tapi ada juga beberapa dari kasus atau teman lain yang mengeluh akan senior. Saya selalu kasih begini, setiap ada senior ini pasti selalu kak kena ini, selalu kak punya sebegini. Nah, itu mungkin ada beberapa. Tapi untuk dari cowok ya, kalau cewek sih enggak. Paling saya kalau untuk cewek saya jaga saya sikap. Kan kadang itu ribut kan, apalagi kalau segala semuanya cutting itu yang mungkin kurang sedikit orang. Itu saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan teman-teman seangkatan Anda terkait senioritas? Apakah mereka merasa tertekan atau menganggapnya wajar seperti yang Anda katakan kalau Anda tuh menganggap senioritas itu merupakan hal yang biasa saja? Bagaimana kalau misal dari perspektif teman Anda terkait senioritas ini? Apakah kebanyakan teman Anda merasa tertekan atau menganggap itu merupakan hal yang wajar? Coba saya ingat-ingat enggak sih, kebanyakan menganggap itu hal wajar. Wajar karena itu merupakan sebuah kultur turun-temurun, atau mereka berusaha menyesuaikan diri saja agar mungkin tidak dijahatin sama cutting atau bagaimana? Iya sih, maksudnya faktor pertama itu mungkin kalau kultur mereka sudah mengenal apa yang ada dalam kan, terus mereka sudah menerima menempatkan diri saat di kampus sikap yang harus saya terapkan seperti ini. Ya akhirnya mereka menerima. Contoh kita bisa membedakan dari mendaftar kaderisasi. Ya. Orang yang mengikuti kaderisasi itu rata-rata maksudnya sudah dibilang menerima kultur yang ada di jurusan tersebut, sementara yang tidak terdaftar di kaderisasi itu bisa dikatakan dia tidak menerima, dan rata-rata mahasiswa tersebut itu ya paling hanya datang kampus pulang, bahkan kita sekelas pun kita ini tidak bisa berinteraksi dengan dia. Baiklah, Restu, bagaimana cara Anda menyesuaikan diri dengan aturan atau tradisi yang diterapkan oleh senior? Penyesuaian diri seperti apa yang Anda selama 3 semester ini Anda lakukan begitu dengan senioritas yang terjadi di fakultas Anda? Ya mungkin mengikuti aturan, menerapkan bagaimana etika yang ada di kampus. Lebih banyak bertanya juga kepada senior itu bisa mengurangi dampak atau kasus senioritas. Artinya kita semakin banyak bertanya, senior juga berpikir bahwa oh ini anak mau juga belajar ya. Pasti kedepannya itu pasti mereka sudah berpikir oh ini sudah tidak perlu dikasih masukan ya, karena sudah sering bertanya, pasti dia tahu. Biasanya senior yang melihat yang jarang-jarang kelihatan di kampus itu paling dia itu lagi jadi sasaran mereka. Gitu sih. Menurut Anda, apakah ada aturan semua itu tidak wajar atau tradisi yang tidak wajar, tapi Anda tetap berusaha menyesuaikan diri terhadap aturan tersebut atau malah menentang atau tidak mengikuti aturan tersebut sama sekali? Ada sih. Kalau dari laki-laki rambut ya. Rambut ya. Kenapa, bisa dijelaskan kenapa Anda berkata seperti itu? Rambut tidak mempengaruhi apapun, mau dari segi akademik, pergaulan, tidak sih. Tapi karena tekanan dari senior yang untuk saya sendiri, angkatan saya sendiri sudah menerima yang teguran 1 kali saja sudah iya, daripada ditegur lagi kali terjadi pemukulan. Kita satu angkatan ya cukup potong rambut, tapi kalau untuk saya itu tidak menerima sih. Ya, baik.
Tapi apakah pernah misalnya kayak terkait rambut? Berarti ya udah sekali tegur nih, Anda langsung cukur misalnya begitu. Pernah tidak yang kayak karena Anda Melawan. tidak suka dengan ya melawan contohnya? Pernah sih. Pernah. Pernah. Bisa diceritakan secara singkat? Ya kan ada teguran satu kali dua rambutmu ya. Iya kak. Setelah itu mungkin beberapa hari kemudian kedapatan lagi, kenapa belum cukur? Mungkin carilah alasan gitu, gak ada uang lah, gak ada waktu lah, banyak tugas lah. Tapi setelah itu mungkin sudah terjadi, sudah banyak teman-teman dari seangkatan yang kedapatan yang akhirnya terjadilah kasus-kasus yang kita tidak inginkan, adalah sedikit sentuhan fisik. Akhirnya saya pun memutuskan dan teman-teman bahwa cukup saja, hindarin, lebih baik menghindari kan, ya pada mau tidak terima kan dijalani bersama-sama. Oh, berarti kesimpulannya, biarpun Anda menentang aturan tersebut, tapi tetap Anda laksanakan begitu. Karena ya, kalau tidak dilaksanakan berimbas ke satu angkatan Anda. Iya. Ya, baiklah. Nah, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pengalaman Anda, apakah fakultas atau universitas mendukung upaya pelaporan atau penghentian tindakan senioritas tersebut? Mungkin untuk penghentian itu tidak ya, maksudnya upaya mendukung pelaporan dengan catatan bahwa apa yang dilakukan itu atau senioritasnya itu sudah melebihi standar. Pasti pihak kampus ataupun dosen-dosen segala macam pasti mendukung. Untuk senioritas itu mungkin bagi saya itu tidak apa-apa, tidak dihilangkan, tapi dengan cara-cara atau batas-batas yang wajar. Karena itu kan juga bisa menjadi apa ya, sikap menghargai kepada yang lebih tua itu juga termasuk penting. Cara menegur dengan sopan itu juga diajarkan di dalam situ. Tapi misalnya ada pernah kasus sudah dilaporkan nih, apakah ada perbedaan yang signifikan pada para senior ini tindakannya kepada juniornya? Apakah berkurang nih kasus senioritas di fakultas Anda atau sebenarnya sama aja? Sama aja sih. Sama aja, berarti tidak terlalu berdampak yang bagus ya, melapor ataupun tidak melapor. Ya, untuk melapornya berdampak kepada individual senior sendiri. Maksudnya hanya berdampak kepada dia, Oh iya. yang lain tidak. Itu sih, berbalik ke masing-masing lah. Biasanya dampak yang dirasakan sama senior tersebut ketika ada mungkin junior yang melaporkan seperti apa? Paling pemanggilan dari pihak kampus, skorsing, peringatan segala macam. Itu sih. Menurut Anda, apakah senioritas membantu Anda lebih mengenal lingkungan kampus atau justru membuat Anda merasa terbatas? Membantu mengenal lebih jauh lingkungan kampus. Bisa diceritakan secara singkat? Karena informasi dari senior. Jadi apapun persoalan yang ada di dalam kampus itu pasti sumber informasinya dari senior. Untuk dari dosen paling ya akademik saja. Iya sih, benar. Iya. Untuk persoalan kehidupan, bagaimana lingkungannya itu semua dari senior. Tapi apakah pernah teman seangkatan Anda sendiri nih, kita ambil contoh kasusnya, dia lebih merasa tertekan, merasa terbatas gitu dalam untuk mengenal lingkungan kampusnya sendiri karena senior tersebut atau beberapa oknum lah yang membatasi mereka. Jadi dia tidak seberani itu untuk mengenal lebih jauh lingkungannya sendiri. Misalnya kita sering bilang kayak mahasiswa kupu gitu. Ada sih. Dia merasa tertekan. Iya. Jadi keberanian untuk bertanya tentang hal-hal yang ada dalam itu tidak terucap, katakan ada sih.
Apakah itu banyak apa tidak orang-orang yang tersebut merasakan hal itu? beberapa orang. Tapi orang-orang di sekitar Anda lebih banyak merasa kalau dia tuh lebih banyak mengenal lingkungan kampus daripada merasa terbatasnya. Iya sih, karena kan ya dalam satu circle itu rata-rata ngikut ya. Iya. Nah, kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir. Apakah senioritas membuat Anda lebih disiplin atau malah membuat Anda takut untuk membuat kesalahan? Untuk takut membuat kesalahan itu mungkin di awal-awal saja, awal-awal mahasiswa baru ya. Itu mungkin kesalahan sedikit mungkin ini nanti akibatnya fatal mungkin, ya kan? Tapi berjalan waktu tidak, malah menjadi lebih disiplin dalam kepanitiaan, kan? Ataupun apa ya kedisiplinan lagi. Itu sih kepanitiaan, waktu juga sih, dengan disiplin apa ya, itu aja mungkin. Tapi kalau dari tindakan senioritas ini pernah tidak menyebabkan beberapa orang tuh malah atau senior ini pernah mengajak untuk keluar jalur lah bahasanya, kayak tidak disiplin, malah membuat juniornya malah mengajak untuk tidak disiplin, tidak taat peraturan yang ada di kampus lah, atau tidak taat dengan moral sosial lah, begitu. Ya 3 semester itu sih Tidak ada. ya, tetap mengikuti bagaimana kultur yang ada dalam sana. Baik, berdasarkan informasi yang telah Anda sampaikan, adakah hal lain yang Anda ingin tambahkan atau ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada saya? Mungkin ya, bagaimana mengetahui bahwa psikologi seseorang itu sedang tidak baik saja. Kan biasa dia menutupi. Benar. Sebenarnya karena saya pribadi merupakan mahasiswa semester 3 dan untuk mencapai ke ranah jawaban Anda itu untuk mahasiswa semester akhir ataupun ya sudah selesai sarjana 1 ke atas begitu. Jadi ada namanya kode etik dalam psikologi dan kita tidak boleh asal menginterpretasikan seseorang. Jadi mungkin ya untuk orang awam seperti saya yang ilmunya belum dalam, kita bisa lihat dengan pengalamannya di masa lalu, bagaimana interaksinya dengan keluarganya, dengan orang sekitarnya, dengan perilakunya sehari-hari, itu bisa kita lihat. Atau bahkan untuk mengeceknya secara terukur, bisa coba tes alat psikologi, misalnya kayak psikotes, kepribadian, gitu-gitu. Tapi memang bahwa lingkungan itu berdampak kepada sikap. Sangat. Karena ada yang namanya, kalau lingkup sosial ada yang namanya FOMO sama konformitas. Kalau FOMO kan fear of missing out. Nah itu kalau misalnya dia takut, kalau misalnya dia nggak ikut suatu circle nih, nggak ikutin hal yang sama biarpun itu hal buruk, dia takut gitu loh ketinggalan. Jadi sekalipun itu buruk dia berusaha ikutin. Begitupun tentang konformitas. Kalau konformitas, biarpun dia tidak takut, tapi kebanyakan orang di sekelilingnya melakukan hal yang sama, pasti dia ikutin hal yang sama gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu saja. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas informasi dan kesediaan Anda untuk menjadi interviewee saya pada sore hari ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, baik, semua pertanyaan telah saya ajukan kepada Anda. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.